Om Swastiastu, Om Awikenam Astu Namo Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Cerna Murta selaku pembicara pertama yang bertugas untuk memberikan latar belakang, definisi, argumentasi, serta closing statement. Di sebelah kanan saya ada Rama Arya selaku pembicara kedua yang akan mendukung argumen pembicara satu serta memberikan argumen baru. Di sebelah kiri saya ada Abdi Cakra selaku pembicara ketiga yang akan mempertegas serta merekonstruksi argumen pembicara satu dan pembicara dua. Inilah kami tim debat SMA Taruna Mandara A, leader, spirit, skill, stamina. Dewan juri yang terhormat, pernahkah Anda mendengar kata kuisis? Kuisis merupakan salah satu media pembelajaran berbasis digital yang umumnya kuisis ini tersedia pada telepon genggam dan biasanya digunakan untuk meningkatkan daya tarik siswa dalam menjawab soal. Dewan juri yang terhormat, karena telepon genggam, daya tarik siswa dalam menjawab soal ataupun belajar dapat meningkat. Bayangkan saja Dewan juri yang terhormat, dampak positif yang sangat besar akan ditimbulkan oleh telepon genggam dalam menunjang media pembelajaran. Selain itu Dewan juri yang terhormat, dulu sebelum telepon genggam ditemukan, segala akses informasi dan media belajar siswa sangatlah terbatas. Dulu untuk mendapatkan sumber informasi siswa harus pergi ke perpustakaan terdekat dan pergi ke rumah guru untuk bertanya secara lebih lanjut mengenai materi sekolah mereka. Kita berbicara mengenai siswa SMP, tentu hal ini bukanlah hal yang mudah untuk mereka. Namun, lihatlah pada era digitalisasi saat ini, segala informasi dapat diakses dengan cepat oleh siswa karena telepon genggam. Dewan juri yang saya hormati, mari kita definisikan bersama apa itu telepon genggam. Telepon genggam yang kami maksud di sini adalah ponsel pintar. Menurut kediri.ac.id, telepon genggam merupakan smartphone yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan informasi. Di lingkungan sekolah, telepon genggam digunakan sebagai media pembelajaran dan siswa SMP merupakan peserta didik dengan rentang umur 13-15 tahun yang biasanya pada rentang umur 13-15 tahun ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Serta lingkungan sekolah ada tempat siswa untuk mengemban ilmu. Atas dasar itulah Dewan juri yang terhormat, saya menyetujui Dewan yang percaya siswa SMP diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Tentu, hal ini disertai dengan beberapa argumen pendukung. Dewan juri yang terhormat, pada era digitalisasi saat ini, segala aspek telah dipermudah, itu juga dengan aspek pendidikan. Telepon genggam merupakan teknologi yang dapat membantu siswa sebagai media belajar yang efektif. Mengapa saya dapat berbicara demikian? Dulu, media belajar siswa hanya berpatok pada buku saja. Namun dengan hadirnya telepon genggam, media belajar siswa akan lebih luas lagi. Informasi yang ada di dalam telepon genggam sangat sering terupdate. Jika ada asumsi bahwa telepon genggam malah akan menghambat proses pembelajaran, sejatinya Dewan juri yang terhormat, telepon genggam adalah teknologi yang dapat melancarkan proses pembelajaran karena dapat memungkinkan siswa mendapatkan informasi yang tidak ada pada buku mereka. Terlebih lagi, telepon genggam dapat menjadi media penyebaran modul belajar. Dewan juri yang terhormat, dengan luasnya informasi yang didapat oleh siswa dalam belajar, tentu wawasan siswa akan meluas. Kita berbicara mengenai siswa dengan rentan umur 13-15 tahun. Apabila dengan rentan umur sekian siswa sudah memiliki wawasan yang luas, maka akan menguntungkan siswa dalam ujian maupun untuk bersaing ke tingkat yang lebih tinggi. Maka Dewan juri yang terhormat, atas beberapa argumen dan bukti yang sudah kami nyatakan, saya menyatakan dengan tegas setuju terhadap topik pembahasan kita kali ini karena siswa SMP memang layak diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Izin dan juri yang saya hormati, perkenalkan saya Gusti Ngurah Ramardiva selaku pembicara kedua yang akan mempertegas argumen pembicara pertama saya. Di sini, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama saya mengenai telepon genggam memudahkan siswa mencari informasi karena di telepon genggam sendiri tersedia informasi tanpa batas. Sesuai data dari Headline.com di tahun 2020, jumlah data di internet sebanyak 64 juta zettabyte, yang dimana 1 juta zettabyte setara dengan 1 triliun gigabyte. Banyaknya sumber informasi di internet mendukung aktivitas siswa dalam mencari informasi. Tentunya, hal ini akan sejalan dengan tujuan bangsa yang termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan banyaknya sumber informasi yang dalam internet tentunya akan memudahkan pelajar dalam mencari sumber pengetahuan baru, khususnya pada generasi saat ini yang tentu sangat erat dan lekat kaitannya dengan teknologi. Teknologi informasi sudah terbukti sangat berpengaruh dalam kehidupan di berbagai bidang, salah satunya pendidikan. Dewan juri yang terhormat, berhubungan dengan apa yang dibicarakan pembicara pertama saya, izinkan saya menyampaikan argumen yang sudah saya susun. Di sini, saya selaku pembicara kedua tim kami sangat setuju dengan topik pembicaraan kita kali ini, yaitu Dewan ini mengizinkan siswa SMP untuk membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Saya memiliki dua argumen yang akan saya sampaikan, di mana yang pertama, saya percaya bahwa penggunaan telepon genggam bisa meningkatkan kemampuan literasi digital dan tentu akan memberikan begitu banyak manfaat bagi siswa SMP. Dewan juri yang terhormat, literasi digital merupakan aspek penting dalam pengenalan kecepatan menggunakan media digital, khususnya telepon genggam.
Dengan kemampuan literasi digital, harapannya siswa SMP dapat membedakan antara data dengan fakta, fakta dengan fiksi, opini dan asumsi, hingga hipotesis dengan konklusi. Hal ini membuat siswa SMP dapat mengetahui ciri-ciri hoax, dan ini akan berdampak pada kemajuan siswa SMP itu sendiri dalam menanggapi informasi baru. Banyaknya informasi yang berluas di media sosial dan tidak diketahui kebenarannya menyebabkan begitu banyak permasalahan di Indonesia. Bahkan Dewan Juri, faktanya dikutip dari kominfo.co.id, siswa dengan rentan usia 13 sampai 15 tahun rentan termakan isu hoax. Oleh karena itu, melalui literasi digital diharapkan siswa SMP dapat memiliki pola pikir yang kritis. Dengan kecakapan literasi digital, tentunya siswa SMP akan terbiasa untuk mengolah informasi terlebih dahulu, sehingga harapannya mereka akan terhindar dari segala bentuk isu-isu hoax, dan bahkan suatu saat nanti mereka mampu memberikan edukasi mengenai kecakapan digital kepada lingkungan sekitarnya. Biar tidak hanya opini, saya memiliki bukti nyata dari penerapan literasi digital di SMP Negeri 20 Surakarta. Tentunya sudah terbukti mendukung segala aspek pembelajaran. Literasi digital penting. Hal ini didukung penuh dan dijadikan program oleh pemerintah dalam mewujudkan 50 juta masyarakat yang terliterasi. Kemudian Dewan Juri, dengan penggunaan telepon genggam pada siswa SMP tidak hanya membuat mereka tidak mudah termakan isu hoax, namun di argumen saya kedua ini, saya setuju dengan Dewan ini karena saya percaya bahwa dengan diizinkannya penggunaan telepon genggam akan membuat pelajar lebih mudah mengakses media pembelajaran. Banyak orang mengatakan bahwa dengan benda seperti telepon genggam kita dapat mengakses begitu banyak hal tanpa batasan waktu dan tempat. Hal ini memang benar Dewan Juri, karena kini sudah terdapat media pembelajaran yang disebut dengan e-book, di mana kita dapat mengaksesnya hanya dengan telepon genggam. Dengan diizinkannya siswa SMP membawa telepon genggam, tentunya akan memudahkan mereka dalam mengakses e-book di mana saja dan kapan saja. Dewan Juri, dalam konteks ini Dewan Juri, saya ingin menyampaikan bahwa dengan penggunaan telepon genggam, pembelajaran akan berjalan mulus jauh lebih efektif. Oleh karena itu, di sini saya selaku pembicara kedua sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dewan ini, yaitu diizinkannya siswa SMP membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Terima kasih. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Perkenalkan, saya KDAP Cakrawandana selaku penjara ketiga yang akan mempertegas dan merekonstruksi argumentasi dari tim kami. Kita ketahui bersama, memang benar bahwasanya di saat telepon genggam dilarang di lingkungan sekolah, mampu mengurangi waktu seorang siswa untuk bermain telepon genggam. Namun sejatinya, untuk saat ini pernyataan tersebut sudah tidak relevan lagi Dewan Juri yang terhormat. Karena mengapa? Seperti yang dikatakan oleh pembicara satu saya, pada era digitalisasi, segala aspek telah dipermudah. Begitu juga dengan pendidikan. Telepon genggam merupakan teknologi yang mampu menjadi sumber belajar yang efektif bagi siswa. Karena mengapa? Kita ketahui, pada pembelajaran siswa tidak hanya bisa berpatokan dengan buku cetak ataupun buku konvensional pada umumnya. Siswa juga memerlukan sebuah media belajar yang memudahkan mereka mencari informasi dengan lebih cepat. Dengan digunakan telepon genggam pada lingkungan sekolah, membuat siswa memiliki wawasan yang lebih luas. Karena itulah, telepon genggam sangat dibutuhkan pada era saat ini. Menyinggung terkait apa yang dibicarakan oleh pembicara kedua kami, bahwasanya telepon genggam mampu menjadi sumber literasi digital bagi siswa. Mengingat rendahnya tingkat literasi siswa di Indonesia, karena itulah telepon genggam harapannya mampu menjadi alternatif solusi terkait permasalahan ini. Karena mengapa? Ketika telepon genggam diizinkan di lingkungan sekolah, tidak akan ada lagi siswa yang lupa untuk membawa buku pelajaran. Karena sekarang buku pelajaran sudah dapat kita akses hanya dengan menggunakan telepon genggam. Ada banyak sekali keunggulan dari penggunaan telepon genggam. Salah satunya sangat mudah dibawa hanya dengan menggunakan satu genggaman tangan. Jadi Dewan Juri yang terhormat, dari argumentasi serta bukti-bukti yang telah kami berikan, sekali lagi kami selaku sudut pandang pro menyatakan sangat setuju jika siswa SMP diizinkan untuk membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, menyinggung apa yang sudah dikatakan oleh pembicara 2 dan pembicara 3 kami. Sekali lagi saya menegaskan bahwa kami tetap setuju dengan Dewan yang percaya siswa SMP diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Dari beberapa argumen yang sudah saya sampaikan dan juga tim kami sampaikan selaku pembicara dari sudut pandang pro, saya dapat menyimpulkan bahwasanya telepon genggam dapat menunjang media pembelajaran serta membantu siswa dalam meningkatkan minat literasi. Pembicara 2 kami telah mendukung topik kita kali ini, bahwasanya literasi digital dapat mempengaruhi minat baca siswa. Dan dengan adanya telepon genggam, siswa dapat membedakan antara data dengan fakta, fakta dengan fiksi, opini dengan asumsi, dan hipotesis dengan konklusi. Selain itu, telepon genggam menawarkan teknologi e-book yang dapat menjadi salah satu penunjang media pembelajaran siswa. Di luar daripada itu, telepon genggam juga berfungsi sebagai media informasi yang dimana dapat meningkatkan wawasan siswa. Kita berbicara mengenai siswa SMP dengan rentan umur 13 sampai 15 tahun. Dengan sarana yang ada seperti telepon genggam, maka akan sangat menguntungkan bagi siswa itu sendiri. Pembicara 3 kami telah menegaskan bahwa dengan pendidikan kita mampu merubah dunia.
Selain itu, pembicara 3 kami telah menegaskan serta merekonstruksi argumen pembicara 1 dan pembicara 2 dengan baik. Maka atas dasar itu, saya setuju bahwa siswa SMP memang layak diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah, karena kami percaya telepon genggam dapat menunjang pendidikan, pembelajaran serta meningkatkan tingkat literasi siswa. Sekian, terima kasih.